Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, 5 hari yang lalu ada perhelatan Piala Oscar, ajang perfilman tertinggi di dunia. Dan yang dinyatakan sebagai pemenangnya adalah sebuah film yang mengangkat kisah nyata. Sudah agak sering dunia perfilman ini ada tren, ada pola mengangkat sebuah cerita yang sudah ada sebelumnya. Dan biasanya itu sudah ada itu dalam bentuk tulisan. Entah roman, novel, cerita fiksi, komik, dan lain sebagainya. Dan ketika di layar lebarkan, imajinasi dan kompleksitas yang ada di dalam karya sebelumnya seringkali tidak sama. Bahkan cenderung dunia layar lebar ini sedikit mengurangi imajinasi, kompleksitas, dan kekayaan yang ada di dalam karya tulis sebelumnya. Barangkali itu sudah menjadi hukum alam seperti itu. Dengan analogi yang sederhana seperti ini, kita bisa sedikit memahami apa yang disabdakan Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus yang adalah Allah Putra dan dalam relasi dengan Bapa yang mengutusnya. Bapa adalah sumber segala sesuatu dan tingkatannya itu sudah tertinggi, maha. Apapun yang ada pada Bapa itu maha. Maha besar, maha tinggi, maha kuasa, maha kekal, dan lain sebagainya. Lalu dalam hal ini Tuhan Yesus Sang Putra itu memvisualisasikan, menghadirkan, mewujudkan apa yang ada di dalam kemahaan Bapa. Maka karena itu segala isi di dalam Bapa ini tidak sepenuhnya bisa diwujudkan oleh Tuhan sebagai manusia pada waktu itu. Tetapi yang pasti bagian yang terpenting dan utama di dalam diri Bapa itu sudah terwujud di dalam peristiwa hidup Yesus. Inilah arti dibalik sabda, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Dan Tuhan Yesus sadar betul
posisi dan jadi dirinya sebagai seorang utusan Bapa yang pasti lebih besar daripada Bapa. Bapa lebih besar daripada dia. Maka di dalam Injil kemarin disebutkan Bapa lebih besar daripada aku. Karena memang Bapa sebagai pengutus dan Yesus adalah utusannya. Inilah sikap dasar yang membuat Tuhan Yesus tahu betul di mana posisi dan perannya. Dan kita pada sore hari ini diundang ambil bagian di dalam karya Yesus seperti ini. Mengambil dan mewujud nyatakan apa yang ada di dalam diri Bapa dalam tingkatan yang paling kecil barangkali, paling lokal, tetapi aktual. Kalau di dalam Tuhan ada pengampunan, kita perankan kecil-kecilan, lokal, aktual. Kalau di dalam Tuhan ada kasih, kita perankan. Dan sebagaimana sabda tadi, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Inilah perutusan kita pada sore hari ini. Kita melakukan perutusan kita sebagai seorang utusan sekaligus murid Yesus yang ingin mewujud nyatakan dalam tingkatan yang paling kecil apa yang menjadi isi dan kehendak Bapa di dalam hidup ini. Dengan harapan dan semangat iman seperti ini, mari kita mohonkan berkat di dalam perayaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.